wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin memperkenalkan diri. Nama saya Cikadin Somtaro dan rekan saya. Nama saya Mia Usman Fatimah. Saya Bizul Aulia. Di sini kita akan menjelaskan materi tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di sekolah dasar. Yang pertama ada pengertian teknologi. Teknologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata teknologia yang berarti keahlian dan logia yang artinya pengetahuan. Jadi maknanya secara luas itu sistem organisasi dan membahas tentang teknis. Kemudian ada pengertian teknologi informasi dan komunikasi, ialah gabungan dari teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk memproses, mengelola, dan mentransfer data. Teknik mencakup seperti komputer, internet, dan perangkat keras jaringan serta peralatan dan jasa yang terkait video, conference, serta surat elektronik. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Terus ada pendapat para ahli tentang teknologi informasi. Besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Yang kedua ada menurut Eric Bison, HarperCollins Publisher, Dictionary of Information Technology, Glasgow, UK 1991. Teknologi informasi merupakan kebutuhan manusia dalam mengambil dan memindahkan, mengolah dan memproses informasi dalam konteks sosial yang menguntungkan diri sendiri dan masyarakat beserta keseluruhannya. Terus ada manfaat TIK di sekolah dasar, itu satu itu ada meningkatkan profesionalisme seorang guru, yang kedua itu meningkatkan kemampuan siswa dalam menghadapi tantangan global, yang ketiga meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen, tata kelola dan administrasi pembelajaran. Yang ketiga ada yang keempat ada meningkatkan kemampuan siswa dalam keterampilan dan perkembangan kreativitas. Selanjutnya akan Kemudian manfaatnya mempermudah dan memperluas akses bahan pembelajaran, meningkatkan mutu pembelajaran, mempermudah penyampaian materi dan pembelajaran dalam bentuk media, meningkatkan kemampuan siswa untuk menghadapi abad 21, dan yang terakhir meningkatkan kemampuan siswa dalam menggunakan teknologi. Lalu ada implementasi TIK di sekolah dasar. Ada 3. Yang pertama itu adanya infrastruktur TIK seperti komputer atau tabel dan koneksi yang stabil. Lalu yang kedua ada pelatihan guru mengenai penggunaan TIK untuk proses pembelajaran, dan yang terakhir adalah mengembangkan materi pembelajaran yang memanfaatkan teknologi seperti multimedia interaktif, game pendidikan atau platform pendidikan daring. Nah, ini ada lagi yang keempat itu ada mengintegrasikan teknologi dalam setiap mata pelajaran. Lalu yang kelima ada mendorong pembelajaran kolaboratif antara siswa menggunakan teknologi, misalnya seperti proyek kelompok atau diskusi daring. Selanjutnya yang keenam pengawasan dan evaluasi, memantau peningkatan keberhasilan siswa serta memperbaiki kelemahan yang muncul, dan yang ketujuh adalah partisipasi orang tua dalam mendukung pembelajaran di rumah dan memberikan akses dan platform pembelajaran daring atau memberikan informasi tentang aplikasi pendidikan yang bermanfaat. Ini adalah dalam pengadministrasi TIK di sekolah dasar. Yang pertama itu keterbatasan infrastruktur yang tersedia. Seperti yang kita ketahui bahwa sekolah-sekolah itu nggak hanya ada di kota tapi juga di desa, juga di pelosok daerah 3T, terbelakang, terpelosok dan terpencil. Karena keterbatasan itu menjadi kendala. Kemudian kemampuan guru yang terbatas dalam menggunakan TIK dalam proses pembelajaran. Ini seperti guru-guru yang sudah lanjut usia, di mana dia akan masuk ke dalam masa pensiunnya. Jadi itu termasuk kendalanya juga. Kemudian ada keterbatasan biaya sekolah untuk memiliki infrastruktur. Nah, ini tuh terkadang keterbatasan ini dikarenakan pembelian ATK yang sepertinya tidak harus dibeli, tapi karena keharusan, jadi biayanya dipakai untuk beli ATK, alat tulis kantor. Jadi untuk beli komputer itu nggak bisa. Terus kemudian ada keterbatasan akses ke perangkat TIK kayak internet yang di daerah 3T, terus komputer nggak punya itu. Terus ada selanjutnya itu ada solusi untuk kendala pengimplementasian TIK di sekolah dasar. Ada
sosialisasi dan kebijakan tentang potensi dan manfaat TIK dalam peningkatan proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya itu udah memberikan pelatihan TIK untuk para guru. Selanjutnya mengembangkan infrastruktur yang lebih baik serta pengadaan perangkat TIK. Menggunakan aplikasi edukatif yang lebih terjangkau dapat mengembangkan program sponsor untuk mendapatkan perangkat TIK. Jadi tadi kendala yang dijelaskan oleh Deden ini bisa menjadi beberapa solusi yang bisa dilakukan. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.